Halo, selamat sore. Halo, tes, tes, tes. Halo, suara saya jelas? Halo, halo. Suara saya jelas? Kedengaran? Halo, ada Pak, ada. Oke, siap. Oke, mohon maaf ya, hari Kamis, hari Rabu kemarin tidak jadi web kedua karena ada urgent. Mohon maaf sekali. Oke, untuk mata kuliah jaringan komputer dengan STSI 420550 sudah bisa kita mulai ya. Nanti sambil mulai nanti teman-temannya juga ada yang join. Bagi yang tidak open cam ya tidak apa-apa kalau lagi kerja, tapi bagi yang lagi libur atau lagi santai boleh di on cam ya. Karena ini sudah saya record jadi supaya untuk jadi bukti begitu ya. Siapa? Oke. Oke, sebentar. Oke, untuk yang RBV-nya kelihatan. Untuk RBV-nya ruang bacanya kelihatan yang saya buka. Oke, kalau tidak kedengaran suara saya tolong diinfoin ya atau di chat. Saya akan mulai. Bagi ada yang bertanya silakan nanti ditanyakan ya. Nanti di akhir akan saya share untuk video rakit kabel TV ya. Eh, Sekitar 30 menitan videonya begitu. Baik, kita mulai dulu. Untuk yang pertama ini modul 1 kita akan membahas tentang arsitektur, sejarah dan standarisasi dan tren ya. Nah, di sini eh, kita akan membahas tentang eh, apa namanya tentang internet ya, World Wide atau WW biasa disebut, dan itu sangat populer di seluruh dunia, dan itu pun sudah bisa kita gunakan seperti email ataupun akses website melalui sebuah internet gitu. Nah, dengan jalannya internet itu melalui sebuah yang namanya TCP/IP ya, dengan adanya IP address, ada angka-angkanya ya. Nah, di sini di dalam modul ini kita akan belajar tentang model arsitektur TCP/IP ya. Nah, TCP/IP itu yaitu transmisi kontrol protokol dan internet protokol. Nah, tujuannya di sini adalah untuk membangun suatu koneksi antar jaringan ya, atau biasanya disebut network atau biasa juga disebut inter network. Nah, contohnya di sini ada gambar ya yang saling berkomunikasi. Yang pertama itu jaringan satu dengan jaringan dua dihubungi dengan router yang nantinya akan menjadi sebuah virtual network yang saling berhubungan, yang saling berkomunikasi gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu ada network satu, router network dua dan router tiga, router dua dan network tiga yang saling berkomunikasi.
ya sama nanti dengan virtual network yang saling berhubungan antar jaringan 3, jaringan 2, dan jaringan 1 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ya, di dalam internet itu ada beberapa golongan ya atau grup jaringan. Yang pertama itu ada backbone ya, ada jaringan regional, ada jaringan yang bersifat komersial, dan ada jaringan lokal. Nah, backbone itu adalah sebuah jaringan besar yang berhubungan antar jaringan lainnya. Contohnya itu ada NSVNet. Sedangkan yang jaringan regional itu jaringan antar kampus yang bisa saudara pakai misalnya kalau saudara lagi di kampus B. Nah, sedangkan yang C, jaringan bersifat komersial di mana menyediakan koneksi menuju backbone kepada pelanggannya. Contohnya ya yang biasanya saudara pakai ya, yang si merah, si ungu ya, provider internet yang sudah eh, ada di Indonesia begitu. Nah, sedangkan yang D itu jaringan lokal, contohnya itu jaringan dalam sebuah kampus. Nah, di sini ya, di dalam IP address, sorry, dalam IP address itu ada dua bagian, yaitu ada nomor jaringan dan nomor host. Nah, di situ biasanya ada angka-angka 192 titik bla 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 begitu ya, sesuai dengan IP address yang kalian punya begitu. Dan biasanya ada sampai 3 berapa begitu ya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu lapisan pada protokol. Nah, lapisan di sini ada memiliki beberapa layer ya, menjadi 4 layer. Nah, contohnya pada gambar berikut ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada 4 layer yang saling komunikasi antar layernya. Ada application, transport, internet work, sampai dengan network interface dan hardware-nya yang saling terhubung untuk melakukan sebuah koneksi di jaringan nantinya begitu. Nah, untuk penjelasannya, layar aplikasi ini digunakan pada program untuk berkomunikasi. Contohnya itu antara telnet dan file FTP. Nah, sedangkan layar transport ini untuk fungsinya pengiriman data secara end-to-end. Ya, end-to-end di sini sama seperti WA yang tidak bisa diganggu-gugat dalam pengiriman sebuah data gitu. Ya, sedangkan layar internet work yaitu biasanya disebut layar internet atau layar network di mana memberikan virtual network. Nah, di sini IP memberikan fungsi routing ya, routing pada jaringan dalam pengiriman data. Contoh IP ICMP hingga RP gitu. Nah, yang terakhir itu ada layar network interface. Nah, di sini biasanya ada IEE 802.2 gitu ya. Itu ada di perangkat keras pada jaringan. Nah, selanjutnya, sorry. Selanjutnya, nah ini ada secara detail eh, gambar pada 1.3 di sini ya, tentang detail dari model arsitektur ya. Nah, yang sebelahnya ini itu ada gambar tentang protokol TCP/IP, sedangkan ini model arsitektur ya. Nah, selanjutnya di sini aplikasi TCP ini ada karakteristiknya ya. Ada 3. Yang pertama itu merupakan program aplikasi yang dibuat oleh pengguna, misalnya seperti Telnet, FTP, SMPT. Nah, kalau Telnet ini yaitu terminal interaktif untuk mengakses sesuatu remote pada internet, sedangkan FTP itu transfer file yang berkecepatan tinggi antar disk ya atau penyimpanan. Nah, sedangkan yang B menggunakan mekanisme TCP dan atau UDP begitu. Sedangkan yang terakhir itu menggunakan client server yang saling apa namanya menjembatani apa yang kita komunikasikan end to end gitu. Nah, di sini pengertian model client server yaitu peer-to-peer ya, protokol yang bersifat connection oriented, tidak ada hubungan tuan dan budak di sini ya. Namun banyak aplikasi yang bersifat client server. Nah, server itu adalah sebuah aplikasi yang memberikan pelayanan kepada user internet. Nah, sedangkan klien yaitu yang meminta pelayanan. Nah, contoh sekarang ini kita sebagai klien servernya di MS Team gitu ya, supaya kita bisa saling komunikasi yang jauh jadi dekat dan seperti itu. Nah, sedangkan di sini server itu merupakan program yang dapat menerima permintaan atau request sesuai apa si klien minta gitu. Misalnya meminta jadwal atau merequest jadwal kapan untuk melakukan web ataupun melakukan Zoom Meet begitu. Nah, nanti
kemudian memilihkan sebagai reply atau server dapat melayani multi request yang secara bersamaan. Jadi server di sini tidak hanya satu klien saja, tapi ada banyak klien dalam satu server. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tentang yang namanya bridge, router dan gateway. Nah, eh, ada beberapa cara pada bridge router dan gateway ya, sedangkan bridge ini itu berfungsi sambungkan jaringan pada layer network interface ya. Bridge ini juga berfungsi sebagai MAC relay dan bridge ini juga transparan terhadap IP. Sedangkan router itu berfungsi menghubungkan jaringan pada layer internet network dan mengarahkan jalur pada data. Sedangkan gateway itu berfungsi menghubungkan jaringan pada layer di atas router ya. Nah, kalau sejarah internet itu mungkin kalian sudah apa namanya sudah pernah membaca-membaca di internet ya. Jadi secara internet ini sudah mulai dari tahun 60-an ya masuk ke dunia di dunia. Nah, ke Indonesia itu udah masuk ke tahun 70-an gitu ya. Nah, di sini ada sejarah-sejarah internet ya. Itu dari tahun 70-an ya, itu dari Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA ya, hingga sampai yang namanya di TCP/IP itu di Unique University California gitu. Sampai sekarang masih menggunakan tentang yang namanya internet yang makin lama makin solid gitu ya. Dan negara kita masih menggunakan jaringan 5G yang lumayan bagus, sedangkan di negara lain atau Jepang dan yang lainnya sudah menggunakan 6G atau 7G gitu ya, yang luar biasa. Nah, di dalam apa namanya internet ini ada yang namanya ARPANET, NSNet dan penggunaan internet secara komersial ya. Nah, penggunaan secara komersial ini ya kita sebagai klien atau sebagai user harus apa namanya tidak semata-mata kita menggunakan internet untuk bersosial media, namun kita harus mengerti juga gimana sih jaringan ini lewat begitu ya. Bagaimana sih simulasi jaringannya ini begitu. Nah, itu harus kita pahami juga begitu. Nah, untuk simulasi nanti kita belajar di web ketiga kalau nggak salah itu tentang Cisco Packet Tracer. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh install paket tracernya ya di internet juga ada, tapi untuk downloadnya tolong melalui website yang resmi begitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya OSI ya, atau Open System Terkoneksi. Di situ ada 7 layer yang saling terhubung untuk melakukan sebuah koneksi ya. Nah, macam-macam pengertiannya ada yang tentang application, presentasi, session, transport, network, data link, sampai dengan physical. Nah, internet sekarang tidak hanya untuk mengirimkan email ataupun berkomunikasi ngobrol ya, yang dulu masih menggunakan jaringan 2D ya, sorry 2G sama 3G ya. Nah, jadi sekarang sudah mengarah ke 5G yang mengarah ke aplikasi multimedia seperti ya teman-teman sudah bisa menggunakan IG, share kegiatannya ataupun TikTok ataupun yang lainnya. Dan sekarang penggunaan user itu sudah apa namanya bandwidth yang digunakan itu sudah luar biasa besar dibandingkan sebelum adanya jaringan 5G begitu. Nah, tidak hanya gambar yang kita share berupa video secara real time pun sudah bisa kita kirimkan melalui internet sekarang gitu ya. Misalnya kalian video conference kayak sekarang ini ataupun IG Live ataupun YouTube Live gitu ya yang terhubung dengan internet yang nantinya bisa user dunia masuk ke dalamnya gitu. Oke. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang namanya panduan praktikum. Ya, panduan di sini tolong bagi teman-teman ya yang di kelas ini untuk aktif praktikumnya. Praktikum di sini di itu ya di record sesuai dengan panduannya, tidak hanya step by step melalui Word ya. Boleh masukin Word-nya, tapi jangan lupa masukin link yang sudah dibuat praktikumnya gitu ya. Saya sarankan untuk merekodnya itu melalui YouTube bagi yang udah bisa YouTube Live. Ya, silakan Rizal.
Untuk video yang dikirim itu linknya dari YouTube atau dari mana, Pak? Bebas. Kalau Bebas. misalnya kamu udah YouTube-nya udah bisa live ataupun upload video, silakan Ah, YouTube aja gitu. oh ya, ya udah, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ya, jadi kalau saran saya sih bagusnya di YouTube ya. Jadi kalian tidak perlu download, tidak perlu apa-apa, pakai database-nya database YouTube gitu ya. Jadi tidak perlu lagi upload dan bla-blanya gitu. Dari bandingkan dengan Google Drive, kalian record dulu dengan Zoom ataupun MS Teams kan susah. Habis itu upload lagi ke Google Drive kan 2 kali kerja gitu ya. Nah, saran saya gitu ya. Jadi bentar ya. Jadi maksud saya jangan sampai nanti semester kemarin itu ada yang ngirim teks ya. Saya bukannya gimana-gimana, saya tidak terima kalau teks dikasih tapi videonya tidak ada gitu ya. Ya, yang diminta itu kan video ya, teman-teman ya. Jangan sampai nggak dikirim. Linknya aja dikirim melalui PDF nggak ada masalah. Yang penting ingat jangan sampai di privat ya. Kalau di Google Drive ataupun di YouTube-nya kalau di privat saya nggak bisa lihat begitu ya. Dan tolong notifikasi di e-learning-nya diaktifkan supaya nanti mana tahu yang kalian upload salah, saya koreksi, suruh diperbaiki, langsung segera diperbaiki begitu. Karena waktunya kan sangat cepat ya, nggak terasa begitu. Oke, nah di sini di latar belakang dalam praktikum ya itu mahasiswa ya untuk dapat apa mengerti tentang yang namanya jaringan ya, mulai dari rakit kabel hingga nantinya memanggil dengan menggunakan RAN CMD sampai dengan nanti simulasi jaringan menggunakan Cisco pakai tracer begitu. Nah, untuk praktikumnya di sini itu ada 3 jenis ya. Nah, ini alat jaringan, ya ini yang sekarang yang nanti saya jelaskan ya di dalam video. Tapi video di sini mahasiswa saya yang saya suruh record ya. Tapi mohon maaf background suara knalpotnya agak berisik ya, ada noise-nya. Tapi setidaknya bisa lah untuk membantu kalian bagaimana untuk mempersiapkannya dengan baik gitu. Ya, nah untuk di praktikum yang pertama alat jaringan ya itu saya sarankan coba pinjam sama teman-temannya ataupun tetangganya ataupun ya teman sejawatnya yang punya alat-alat untuk merakit kabel UTP begitu ya. Eh, kalau ada pinjam daripada cuma dibeli habis itu nggak dipakai lagi gitu karena kan cuma sekali pakai ini ya kecuali kalau kalian kerja di bagian bidang IT itu bisa bermanfaat begitu. Ya. Nah, yang kedua praktek implementasi TCP/IP. Nah, di sini nanti menggunakan RAN CMD, panduannya juga ada ya. Nah, yang ketiga ini simulasi jaringan menggunakan Cisco pakai tracer. Ini tolong diinstal nantinya gitu. Nah, untuk yang pertama ya, untuk yang pertama di sini kalian membuat 2 jenis apa namanya kabel ya, yaitu strike dan crossover. Ya di dalam satu video. Pak, boleh nggak ya saya bikin 2 video, yang satu strike saya rekam dulu, baru habis itu cross saya rekam. Boleh ya, nggak ada masalah. Yang penting apa namanya, kalau bisa itu jadikan satu video saja, jangan dipisah-pisah gitu ya. Takutnya nanti kalian lupa upload yang keduanya, kan nilainya nanti nggak maksimal begitu. Ya, nah di sini juga mahasiswa mampu mengecek sambungan kabel strike dan kabel testernya ya, apakah kabelnya tersebut sudah benar atau salah gitu ya. Nah, tahap-tahapannya itu yaitu ya pasti satu kabel twist pair dan perlengkapan jaringan praktikum. Pak, kabelnya berapa panjang ya yang saya siapkan? Kalau saya biasanya ngajar di kelas di offline tempat di saya sekarang itu saya cukup kasih mereka 1 meter saja gitu ya, 1 meter dengan 4 RG gitu ya, jadi harus menggunakan dengan maksimal gitu. Nah, terus kabel UTP ya, ini kabel UTP-nya ada beberapa pelindung dan terpilin ya. Nanti bisa diluruskan terus nanti disusun jenis kabelnya sesuai dengan jenisnya yaitu strike ataupun cross begitu ya. Misalnya ada orange putih atau apa gitu, ikutin gitu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis kabel ya.
adapun jenis RJ45-nya gitu. Nah, sedangkan tang krimping di sini, nah contohnya seperti ini ya. Ini bagi yang tidak ada ya boleh lagi pinjam sama temannya ya untuk alat ini, karena kalau nggak pakai tang krimping itu tidak bisa untuk menjepit kabel dengan RJ45-nya. Gitu. Tidak bisa menjepit di sini gitu ya, karena tanpa ini kita tidak bisa jalankan atau testernya begitu ya. Nah, yang ke selanjutnya itu pemotong. Nah, kalau pemupas ini bisa lah menggunakan gunting atau potongan pisau, karena cuma sedikit, habis itu diputar kabelnya, langsung tarik, itu langsung copot gitu ya. Nggak harus pakai ginian. Tapi yang penting itu ini ya, di dalam perlengkapan ini yang paling penting gitu ya. Walaupun di sini juga ada pisaunya, yang paling penting itu di sini menjepit RJ45-nya harus punya klik gitu ya, harus punya bunyi cetek gitu. Nah, yang keempat itu tester gitu. Pak, saya tidak ada tester. Kalau saya tester di modem bisa nggak ya? Ataupun saya punya router ataupun punya laptop ke laptop boleh nggak ya? Boleh gitu. Yang penting kalian tahu cara penggunaannya begitu ya. Di sini nanti ada penyampaiannya. Nah, ini ya. Kalau strike itu gunanya untuk menghubungkan komputer dengan switch ya. Kalau misalnya kalian tadi LAN testernya tidak ada, bisa kok kalian coba kayak ginian gitu. Jalan nggak? Nyambung nggak gitu ya? Ya. Nah, yang kedua switch dengan router kayak gini gitu ya. Nah, yang ketiga hub dengan router dengan access point, switch dengan access point, dan modem dengan switch gitu. Ini tentang strike. Nah, sedangkan yang crossover itu komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dan hub gitu ya. Terus router dengan router itu bisa kalian coba begitu ya. Nah, nah untuk yang kabel apa namanya aturan kabelnya itu ada yang namanya white orange, orange, red, green, blue, urutan kabelnya, penyusunan kabelnya ya. Di sini ada urutan kabelnya di sini ya. Nanti dimasukin terus dijepit, habis itu nanti di testing begitu ya. Dan pastikan kabelnya itu jangan sampai salah posisinya gitu ya, warnanya. Contoh di sini ada yang apa namanya susunannya di bawah ya. Nah, ini contoh, ini strike. Kalau strike itu ini susunan ujung satu, ujung yang di sini ya. Saya tarik lagi ke atas. Kabel mana kabel? Ada kabel ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Misalnya contoh kabel satu di sini itu kalau di strike itu ini kodenya ya. Kalian harus susun kayak gini. Ujung kabel satu dengan ujung kabel dua gitu. Kalau strike dia sama gitu ya. Oranye putih, oranye hijau, putih, biru, biru, putih, hijau, coklat, putih dan coklat gitu ya. Sama dengan ujung yang kedua begitu. Nah, bacanya pun sama gitu ya, karena dia sama urutannya ujung satu dan ujung dua, maka nanti kalau menggunakan LAN tester itu satu satu, dua dua, tiga tiga sampai nanti yang terakhir enam enam gitu. Ya, dia berurutan. Dan ingat ya, nanti kalau menggunakan LAN tester itu ada momen di saat lampu kedipnya mati gitu ya. Nah, di sini ya, di dalam gambar ini kadang-kadang di satu-satunya itu hidup, di duanya hidup, tahu-tahu tiganya mati gitu ya nanti. Kalau tiga-tiganya mati, di angka 3 mati, berarti ada kabel yang tidak masuk ke dalam pin di RJ45-nya. Ya, berarti ada yang mati ataupun tidak kejepit dengan kuat gitu ya, menggunakan RJ45 gitu. Makanya dia lampunya tidak hidup. Masalah kedua bisa jadi LAN testernya error. Ya, kadang-kadang di toko oren itu banyak jualan tester, tapi ada juga yang mohon maaf abal-abal juga begitu ya. Kadang-kadang kita udah beli lampunya kagak hidup nih, tempat yang lain hidup gitu ya. Karena saya tahu kayak gini dari mahasiswa juga, Pak saya udah beli tapi kok nggak nyala ya, yang punya saya beli, tapi saya coba ke teman saya yang harganya lebih mahal dari saya itu hidup bisa gitu. Nah, itu harus hati-hati gitu ya.
untuk membeli LAN testernya ini gitu. Nah, selanjutnya nanti setelah kalian selesai di strike ini ya, kan nanti ada yang namanya cross, ya kan? Nah, cross di sini kan ada dua ujung lagi tuh, ya. Kabelnya cukup 1 meter aja, ada ujung 1 dan ujung 2. Kalian rakit dulu strike, kalian videokan strike dulu, nanti setelah selesai, pause, gunting ujung 1, ya. Nggak usah dipotong dua-duanya lagi, paham ya? Karena di sini cross itu posisinya sama, ada yang sama nih, di sini, ya. Anggap di strike ujung yang kalian anggap sama sebelah sini, ya, sebelah kiri misalnya. Nah, jadi sebelah kiri ini jangan dipotong, cukup sebelah kanan aja yang dipotong. Setelah itu kalian rakit lagi via crossnya, ya, crossnya aja. Habis itu tes, selesai, ya. Jadi nggak usah potong, udah rakit apa namanya strike, habis itu potong lagi dua-duanya, karena yang satunya itu sama. Jadi kan satu waktu pakai ya, ulang lagi, ya, susah lagi, bersihin lagi, lurusin lagi, potong lagi kan capek ya. Nah, makanya satu aja potong, khusus di cross ini aja. Karena dia berbeda, ada green white. Nah, kalau di sini kan orange white dan nampak di sini. Makanya di sini dia berbeda, ada 13, 26, 31, 62 gitu. Paham ya? Jadi untuk pembuatan cross jangan dipotong dua-duanya, potong salah satu saja. Nah, misalnya sebelah kiri kalian potong, maka sebelah kiri itulah yang kalian buat secara cross yang ini, ya. Jangan ini lagi yang sama, nanti strike lagi gitu. Ya, patokannya di sini. Kalau kalian potong, berarti arahnya ke sini. Ya, itu aja tandai ya, supaya untuk membaca crossovernya ini. Nah, setelah selesai kalian apa namanya? Kalian buat, kalian gabungin ya, langsung di tester gitu. Nah, ini contohnya kabelnya nggak usah terlalu panjang ya. Saya sarankan kalau yang udah kerja bolehlah minta ke perusahaannya 1 meter lah gitu ya, ataupun beli 1 meter di toko listrik juga ada tuh yang jual, ya, beli 1 meter, nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau Pak saya butuh juga sih Pak, ingin buat di kamar ataupun di rumah, boleh panjang-panjang boleh. Tapi kalau untuk hanya sampel saja untuk tugas satu ya, saya sih nggak usah panjang-panjang gitu ya. Yang cukup beli itu RG-nya, kadang-kadang ada yang error, kadang-kadang ada yang patah, kadang-kadang ada yang tidak bagus RG-nya, itu yang sering terjadi gitu. Tapi kalau kabel sih jarang terjadi ya. Nah, kabelnya sudah kalian dapatkan ya, sudah kalian potong 1 meter ya. Setelah itu potong sebesar 4 cm ya, dari ujung yang ini ya, ujung ini potongnya 4 cm saja. Gak usah terlalu panjang sampai di sini ya, potong 4 cm ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuka penutup kabel ini gitu ya. Nah, nanti kelihatan kabel warna-warninya yang terpilih ya. Setelah itu nanti kalian lurusin ya, kalian bongkar gitu. Jadikan satu-satu kayak gini ya. Nah, kayak sapu apa namanya? Sapu tajam-tajam itu ya, kayak gini jadinya. Nah, setelah kalian bikin kayak gini, dirapiin, sesuaikan yang mana dulu nih yang mau dibuat ya. Strike dulu atau cross dulu nih gitu. Sesuaikan, susun kayak gini gitu ya. Nah, lihat di sini gambar kabelnya ada oranye putih, berarti oranye putih gitu ya, atau putih oranye gitu ya. Nah, terus ada oranye polos, berarti susunannya gimana. Terus kalau green putih, susunannya gimana gitu. Nah, kalau kalian susun sudah selesai, setelah itu dipotong ya, diratakan dengan baik kayak gini ratanya. Nah, tapi kan di sini ujungnya masih nggak rata ya. Nah, kalian susun rapikan, datarkan ya. Kalau sudah, nanti baru dipotong menggunakan eh, tang krimping gitu ya, atau pemotong atau gunting gitu ya, kalian potong gitu. Kalau sudah rapi, sudah disusun bagus, baru dimasukin ke RJ45-nya. Ingat, masukin ke RJ45-nya jangan salah ya. Nah, di sini sudah ada kok petunjuknya cara masukin yang benar ya.
jangan sampai salah. Nah ini ya cara masukinnya kayak gini ya, jangan sampai salah ya. Ini di bawahnya kepala ininya kan ada kepala tuh ya, yang kayak gini. Mana ya? Yang ini kan ada ceteknya itu di belakang. Jadi kabelnya itu hadapnya ke depan gitu ya. Yang ada putihnya di depan, dadanya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah karena kalau salah nanti pembacaan di apa namanya? Di lantesternya kebalik. Ya gitu. Ya, kayak gini. Polos punggungnya di belakang gitu. Ya. Jadi kalau udah kita potong, udah kita rapikan kayak gini dia nih. Rapi dia, ya. Pak, kalau nggak saya potong gimana? Nggak rata nantinya, nggak sama. Takutnya nanti satu masuk, dua enggak, tiga apalagi kalau ada yang panjang begitu kan. Makanya dipotong rapi supaya semuanya masuk dan mentok gitu. Harus sampai mentok masuknya ya. Yang ke selanjutnya, nah ini ada gini, kalau sudah mentok dia bakalan nempel nih ke ujung lubang yang ada di RJ. Nah, kayak gini ya, terlihat jelas ya. Nah, kalau sudah baru dijepit gitu. Nah, jepitnya ini hati-hati ya, maksudnya jangan terlalu kuat karena kalau terlalu kuat bisa pecah juga ya. Nah, nanti rakit lagi begitu. Mau nggak mau harus potong. Nah, yang kedua, sebelum menjepit kayak gini, kalian pastikan dulu yang kalian masukin ke sini udah benar atau belum. Karena kalau kita tidak cek lagi atau cek double check itu takutnya udah kita jepit, salah ya. Kalau sempat salah, kita nggak bisa bongkar baik-baik. Jalan satu-satunya gunting potong. Buka lagi kabelnya, susun lagi, dirapiin lagi, masukin lagi, jepit lagi. Tuh. Nah, panjang lagi kerjaannya. Makanya kalau udah selesai kalau sebelum mau dijepit, dicek lagi, buka lagi, lihat lagi kabelnya udah benar atau belum. Terus kalau udah masukin lagi dan pastikan eh, apa namanya? RJ45-nya itu sesuai gitu. Jangan sampai kebalik. Nah, kalau udah yakin ya, jepit sampai dia ada bunyi ya, tapi masing-masing tang krimping ada yang nggak bunyi juga. Tapi yang pasti untuk memperkuatnya, setelah kalian jepit, terus tarik ya, tarik ininya eh, kabelnya ya. Nah, kalau nggak ada di sini ya, ujungnya itu kalian tarik ya. Kalau udah dijepit, tarik. Kalau copot berarti belum kuat. Tapi kalau nggak copot berarti sudah aman berarti gitu ya. Tapi hati-hati jangan sampai terlalu kuat karena bisa pecah. Nah, kalau sudah ya silakan dites gitu. Kalau dia strike urutan lampunya sama, satu satu, dua dua, tiga tiga sampai nanti delapan delapan gitu. Ya. Nah, Pak, kalau mati lampunya satu baris berarti ada salah tuh di kabelnya. Kalau nggak kabelnya bekas gunting, putus atau enggak ujungnya tidak sampai mentok gitu atau kerimpingnya nggak maksimal gitu ya. Kalau sudah nanti lakukan yang crossover, caranya hampir sama ya, bedanya cuma penyusunan kabel aja gitu sesuai dengan urutannya kayak gini ya. Di atas sudah ada tuh caranya sama, dirapiin, masukin, dijepit lagi dan di crimping, habis itu di apa namanya, dites gitu ya. Ini hampir sama ya, cuma beda kabelnya aja di crossover. Nah, nanti dites. Nanti ada namanya 31 dan lain-lainnya. Nah, di sini tahunya urutan itu di sini ya. Kita cek itu di halaman nih ya, untuk melihat di tester patokan kalian di sini ya, di halaman 20. Perhatikan di sini. Ya, kalau dilihat di testernya udah benar belum ya? Lampunya 11, 22, 33, 66 sampai 8 gitu. Berarti udah aman gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai juga ngerakit cross, kalian juga bikin cek juga kayak gini. Ya, 13, 26, 31, 62 gitu. Sebenarnya kebalikan dari ini. 13 di sini 31, di sini 26, balik lagi 62 gitu. Ya. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Dia ada yang sama ya, 44 itu sama, 55 sama, 7 dan 8 sama gitu
ya, karena kan pin 1 di 3, pin 2 di 6 gitu. Oke, ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk rakit kabelan atau prosedurnya, silakan ditanyakan sebelum saya kasih videonya begitu. Silakan. Ada? Nggak ada? Atau butuh lihat videonya? Ya, Harja, silakan Harja. Pak, izin bertanya, Pak. Mm. Ini kan saya ada tang krimping, ada kabel, cuman nggak punya LAN testernya, Pak. Itu bisa langsung dites sambungkan ke modem aja apa tidak, Pak? Boleh, boleh. Aman. Jadi Bisa, kalau bisa, Pak. bisa. Baik, Pak. Mm-mm. Mungkin itu saja, Pak. Oke, tapi nanti jalan di modemnya dilihatkan juga ya. Jalan dan tidaknya dilihatkan juga di videoin gitu. Oh, ini bukti jalannya gitu. Ya, Iya, Pak. oke. Karena kalau nggak disampaikan bukti jalannya nanti saya bingung. Ini jalan atau tidak gitu. Ya, Iya, Pak. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sebentar. Saya buka dulu videonya. Tolong diperhatikan ya. Atau perlu video saya lihatkan atau tidak? Sudah cukup aman? Boleh, Pak? Oh, boleh. Apa? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Oke. Oke, sudah kelihatan videonya? Sudah ya. Bentar. Sorry. Share, good share. Oke, silakan disaksikan videonya. Mohon maaf kalau ada berisiknya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Jamawan. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memasang kabel UTP atau sering disebut dengan kabel LAN ke dalam konektor RJ45 yang telah saya persiapkan untuk dua metode. Yang pertama itu ada metode strike dan yang kedua itu ada metode cross. Nah, di sini alat-alat yang saya siapkan itu adalah konektor RJ45. Ada berjumlah 4 buah. Konektor RJ45 nanti ini sangat dibutuhkan untuk menyambung kabel. Dan yang kedua itu saya ada tang crimping. Ada tang crimping, lalu tang crimping nanti ini berguna untuk yang pertama itu memotong kabel, dan yang kedua itu untuk press nantinya pada konektor RJ45. Dan ada alat ketiga yaitu LAN tester. Nah, LAN tester ini berguna nanti untuk ngecek kabelnya tersebut itu berhasil nggak sih menyambung ke RJ45 konektornya. Dan kalau berhasil biasanya keluar lampu-lampu atau keluar dari sinar-sinar bagian ini nanti full. Nah, di sini ada satu alat lagi yaitu kabel. Biasa nanti kalau kabel ini berjumlah 8 warna, di mana 8 warna ini disebut juga dengan kabel LAN yang bisa kita beli di toko komputer. Nah, di sini langkah awalnya itu saya sudah menyiapkan bahan kabel ini berjumlah 1 meter.
dimana kita mulai terlebih dahulu yaitu memotong ujung kabel tersebut. Memotong ujung kabel tersebut itu usahakan lebih panjang, usahakan itu mungkin sekitar dari sini sampai sini potongnya. Karena kenapa? Nanti karena kita juga sampai di sininya itu kita perlu lagi pemisahan kabelnya, jadi harus agak lebih panjang. Kita lanjut untuk pemotongan kabel. Nah, di sini saya lupa jelaskan apa fungsi dari alat pemotong ini. Sebenarnya ini bisa juga digunakan untuk alat pemotong kabel. Akan tetapi lebih efektif untuk memotong kulitnya menggunakan gunting ini. Gunting ini sudah dikhususkan untuk menggunting kabel. Nah, di sini kita akan menggunting luaran dari kabel atau tubuhnya kabel sepanjang segini agar nanti pas kita aturnya lebih mudah. Nah, di sini bagian ujung ini ditekan lalu dimasukin di ujung ini. Di sini cara gunakannya itu gampang, tinggal diputar doang. Tinggal diputar kayak ini doang. Agak diputar. Halo? Halo? Halo Pak, Ya, ya Pak. Sekarang lagi sesi untuk praktikum, Pak. Sudah kelihatan kebelahnya? Kalau sudah terlihatan kebelahnya, kita langsung tarik aja. Oke. Di sini udah kelihatan bahwa kabel tersebut itu merupakan kabel LAN yang merupakan terdiri dari 8 warna. Di sini ada warna putih oranye, warna coklat, warna putih coklat, warna biru, warna putih biru, warna hijau, warna putih hijau. Nah, di sini karena kita ingin menggunakan metode strike terlebih dahulu, maka kedua sisi tersebut harus diisi oleh metode strike, yaitu kabel tersebut harus sesuai dengan warnanya. Nah, warna-warna setiap strike dengan crossover ini berbeda. Jadi kalau strike itu dimulai dari putih jingga. Sebelum mulai untuk menyusun kabelnya, kita terlebih dahulu untuk membuka kabel tersebut agar penyusunannya bisa dibilang agar bisa lebih mudah dipahami. Nah, di sini kan kabelnya masih kegulung-gulung kayak gini. Kita buka terlebih dahulu. Dibuka. Nah, inilah tujuannya kenapa saya minta pemotongannya agar lebih panjang, karena kita nantinya akan dituntut untuk menyusun kabel tersebut agar bervariasi atau agar sesuai dengan metode strike warnanya. Di sini kita buka terlebih dahulu. Oke. Nah, sudah dibuka, kita lanjut. Saya lanjut bukanya, nanti di proses ini saya cepatkan. Oke, di sini kelihatan bahwa semua kabel sudah terbuka, akan tapi belum tersusun sesuai dengan mode strike-nya. Nah, di mode strike ini kita kan punya konektor RJ45, di mana RJ45 ini punya punggung belakang. Punggung belakang ini disebut juga dengan klip. Nah, di klip ini itu bertanda bahwa RJ45 yang dilapisi oleh klip ini bagian belakang dan yang dilapisi oleh tembaga ini bagian depan. Nah, untuk penyusunan kabelnya kita dimulai dari mode strike. Yang pertama itu putih orange terlebih dahulu. Nah, untuk peletakan kabelnya itu dipandu dengan tubuh sebelah kiri atau
arah sebelah kiri. Nah, sebelah kiri saya kan ke sini nih. Nah, berarti kabel putih jingga letaknya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri, siap putih jingga, baru warna orange. Ini ada kabel bening seperti ini. Ini fungsinya untuk melipat kabel nanti supaya tidak terlalu kacau. Dan ini kabel ini juga berfungsi untuk menggoyahkan kabel. Akan tapi sekarang tidak kita gunakan. Yang kita gunakan hanya 8 jenis kabel. Nah, di sini setelah orange itu adalah putih hijau. Putih hijau itu sebelah sini kita atur. Setelah putih hijau itu warna biru. Warna biru. Setelah warna biru itu adalah putih biru. Setelah putih biru itu adalah hijau. Hijau. Oke. Setelah hijau itu adalah putih coklat. Nah, putih coklat, setelah putih coklat baru coklat. Nah, di sini sudah tersusun rapi. Ini bisa kelihatan. Nah, di sini sebenarnya kita butuh tang penjepit untuk meluruskan kabel-kabel tersebut karena masih bengkok-bengkok. Akan tapi saya punya satu metode di mana metode ini bisa digunakan untuk pencoba-pencoba lainnya. Di sini kita kan sudah menyusun secara rapi, kita dempetkan aja, dempetkan, nah, didempetkan kayak ini, baru kita tarik-tarik, baru digeserkan seperti ini, atau digoyang-goyangkan supaya rapi. Oke, usahakan goyangnya jangan terlalu kuat, nanti kabelnya mudah patah. Oke, nah, sepertinya seperti ini sudah kelihatan bukan? Saya coba cek lagi apakah yang saya goyang tadi itu benar apa tidak. Ini putih, putih orange, warna putih hijau, biru, putih biru. Oke, sudah benar. Oke, kita akan lanjut ke pemotongannya lagi. Oke ya. Di sini setelah kita selesai mengurutkan semua kabel-kabelnya dan untuk menyambungkan ke dalam konektornya tersebut, kita tidak perlu semua bagian dari kabel tersebut. Kita hanya mengincar bagian kecilnya saja dengan sedikit bagian luar. Kita ukur. Usahakan bagian luar dari kabel-kabel ini, kelihatan kabel-kabel luarnya ini, masuk ke dalam inti konektor dari RJ45 tersebut, supaya nantinya di saat kita menggunakan RJ45 konektornya dengan LAN tester itu tidak membuat kabel-kabel dari 8 jenis ini patah. Maka dari tujuan tersebut, luarnya wajib masuk ke dalam agar bagian dalam tersebut tidak patah atau tidak terguncang atau tidak mudah terguncang. Oke, setelah ini goyang-goyang. Oke, setelah itu kita potong. Setelah itu kita potong ya. Nah, potongnya itu pakai tang krimping. Tang krimpingnya bagian sini. Nah, masukin ke konektor RJ45-nya. Nah, ini konektor RJ45-nya yang punya klip ini bagian belakang. Dan cara memasukinya itu adalah bagian kiri di bagian depannya. Usahakan tangan kita berdiri seperti ini untuk memasukkan kabel. Ini ada yang salah sepertinya, putih hijau di sini harusnya ya. Sabar sebentar ya. Ada yang salah ini. Oke.
sabar ya, di sini mereng dia. Harusnya seperti ini. Udah putih jingga, putih hijau, lalu ada warna biru, warna putih biru, warna putih biru, warna hijau, lalu ada putih coklat. Oke, pas ya. Saya potong sedikit lagi ya, biar lebih mudah. Akhirnya selesai ya, dan ini sudah tersusun sesuai warna, dan saatnya kita masukkan ke dalam RJ45 nya. Sini kita masukin dulu ke RJ45 nya. Oke. Oke, ini udah selesai ya, sudah masuk semua. Oke, langkah selanjutnya itu saya percepat dulu videonya. Nah, bagian strike-nya sudah saya sambungkan. Usahakan tali putih ini melingkar agar nantinya bagian dari kabel-kabel tersebut tidak berantakan. Bisa dilihat ya, ini udah rapi, udah bisa digunakan. Dan sebelahnya lagi itu, kalau metode strike, sebelahnya lagi itu menggunakan warna yang sama. Jadi warna yang sama dengan metode yang sama juga. Jadi untuk ini saya percepatkan lagi untuk menghemat waktu. Nah, bisa kita lihat saya sudah merakit dua metode strike yang tadinya menggunakan metode yang sama dengan warna yang sama. Jadi sekarang untuk menguji sumber dari metode tersebut, nah di sini kan sudah saya buat dua strike atau dua sumber. Kita menggunakan line tester sebagai bahan penguji cobanya. Nah, yang satunya letak di sini, atau bisa dibilang RJ45, support RJ45 nya letak di sini. Di sini dalam kondisi off ya. Nah, di sini sebelahnya lagi kita bisa letakkan di lubang sini. Yang pertama ya, kita lihat, letakkan lagi. Nah, sebenarnya line tester ini sebelahnya bisa dicopot. Nah, bisa dicopot jikalau kabel-kabel yang kalian punya, kabel-kabel LAN yang kalian punya ini sepanjang 5 meter atau lebih. Nah, kabel saya kan cuma 1 meter nih, jadi kita bisa langsung aja menggunakan bagian-bagiannya tanpa terpisah. Ups, terlepas ya. Saya masukkan kembali. Oke, harusnya sudah berhasil. Oke, udah masuk semua. Saatnya kita uji coba apakah kabel tersebut berhasil menjadi metode strike dua-duanya apa tidak. Lampu pertama nyala, lampu kedua nyala, lampu ketiga nyala, keempat nyala, 5 nyala, 6 nyala, 7 nyala, 8 nyala. Nah, saya akan jelaskan arti dari setiap lampu-lampu yang ada di line tester ini. Lampu pertama sampai lampu ke-8 itu merupakan lampu-lampu dari setiap warna. Nah, yang pertama tadi putih jingga,
yang kedua jingga, dan yang ketiga itu putih hijau, yang keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, kalau nggak salah yang ketujuh itu putih coklat, dan yang terakhir itu coklat. Ini menandakan bahwa untuk kedua strike tersebut itu berhasil tersambung ke dalam RJ45 konektornya karena lampu dari semua ini sudah hidup. Nah, karena udah hidup berarti tanda dari strike sudah berhasil. Nah, kita lihat. Untuk yang kedua itu kita akan buat metode cross. Nah, metode cross ini sama aja dengan metode strike. Kita menggunakan kabelan lagi. Oke, guys, tadi kan setelah metode strike ada satu metode lagi yaitu metode cross, di mana metode cross ini saya tetap menggunakan kabel yang sama. Yang pertama itu kabel strike yang telah saya gunakan tadi, dan saya sudah menggunakan LAN tester untuk ngecek kabel tersebut apakah sudah berada di tempatnya atau tidak. Itu menandakan semua lampu hidup. Nah, di sini kan untuk cross saya tidak perlu memotong, saya tidak perlu membuang kabel-kabel baru lagi karena bagian dari cross sendiri itu bagian pertamanya itu sama dengan bagian dari strike. Di sini saya sudah memotong kembali bagian dari strike sebelumnya. Di sini saya tarik lagi untuk melihat kabel-kabel lagi. Nah, di sini cross dengan strike ini berbeda warna kabelnya, hanya pertama saja yang sama yaitu cross A, dimana setiap cross B itu mempunyai perbedaan warna atau warnanya tidak tersusun atau tidak tertata rapi. Di sini kita buka terlebih dahulu. Di sini saya buka lagi kabel-kabelnya seperti tadi karena kabel-kabel tersebut masih tergulung. Kita lihat kabel-kabelnya sudah terbuka. Langkah selanjutnya itu kita langsung saja menyusun bagian dari cross B. Cross B itu mempunyai bagian yang pertama itu adalah bagian putih hijau, adalah bagian yang paling kiri itu adalah bagian putih hijau. Yang kedua itu warna hijau atau hijau tua. Yang ketiga itu putih orange. Oke. Setelah putih orange itu adalah warna biru tua. Setelah warna biru tua itu adalah putih biru. Ini putih biru. Oke, kita susun dulu supaya tidak teracak-acak. Nah, setelah putih biru itu adalah warna orange atau orange tua. Seperti ini. Nah, setiap bagian-bagian strike dan crossover pasti diakhiri oleh coklat putih dengan coklat tua. Nah, sudah selesai. Saatnya kita meluruskan dari kabel-kabel tersebut agar tidak terlalu kusut dan mudah masuk ke dalam konektornya. Langsung aja. Digoyang-goyangkan atau di kiri kananin biar rata. Oke. Oke. Sudah selesai. Kita cek dulu apakah putih hijaunya sedang berada di jalur, apakah tidak sedang berada di dalam jalur. Putih hijau, putih jingga.
lagi ya. Oke. Bagian selanjutnya adalah bagian kita ukur dengan konektornya. Kelihatan bukan konektor tersebut itu seberapa panjang, diukur dengan bagian kabelnya agar tidak kelebihan nantinya dalam pemasukan. Saya kita ukur terlebih dahulu, kurang lebih segini ya. Segini. Kita potong dulu. Segini kita potong ya. Lihat dulu sama apa enggak. Sudah terpotong semua. Oke. Bisa kita lihat bahwa warna-warnanya sudah tersusun rapi juga, dan bagian-bagiannya harusnya sudah benar, putih hijau. Sebenarnya ada yang meleset. Nah, seperti ini. Oke. Karena bagian-bagian yang kita susun sudah terlihat rapi dan sudah sesuai dengan tata warna, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam bagian RJ45 konektornya. Oke, pas itu kita masukkan ke RJ45 konektornya. Masukin pelan-pelan. Nah, sebelum kita press, alangkah baiknya dulu sebenarnya saya akan menjelaskan sesuatu bahwa guna dari line tester yang saya gunakan ini sebenarnya tidak digunakan untuk mengetahui bahwa kabel tersebut itu sudah berada di tempat yang sudah benar apa tidak. Jadi guna dari line tester ini adalah seperti yang saya katakan, RJ45 konektor ini memiliki tembaga, di mana tembaga-tembaga ini memiliki sebuah arus, di mana arus tersebut akan masuk ke dalam ke line tester tersebut, lalu arus-arus tersebut akan bekerja dan memberikan sebuah cahaya, di mana cahaya 1 sampai cahaya 8 tersebut itu membuktikan bahwa kabel-kabel yang telah tersambung itu sudah sampai ke ujung tembaga. Bukan berarti kabel-kabel yang sudah tersambung tersebut sudah sesuai dengan tata letak. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Jadi untuk menjadikan patokan tersebut, kita bisa mengecek kembali bagian RJ45 konektornya, karena bagian RJ45 konektor tersebut nanti kan ada bagian transparan. Nah, di bagian transparan ini kita bisa melihat kembali warna-warnanya, bahwa apa ada yang kebalik apa enggak gitu kan. Di sini saya cek lagi. Yang pertama itu ada kabel warna putih hijau ya, betul, putih hijau. Yang kedua itu ada warna hijau, yang ketiga itu ada warna putih orange, yang keempat itu ada warna biru, yang kelima ada putih biru, yang keenam itu orange, yang ketujuh putih coklat, dan yang terakhir itu adalah coklat. Oke, di bagian sini tuh kita tekan aja supaya bagian ujungnya mencapai tembaga. Jangan terlalu kuat karena bagian dari kabel tersebut rapuh terhadap patahan. Kalau sudah merasa bagian ujungnya sudah mencapai bagian tembaga tersebut di bagian sininya, kita langsung press saja. Di press pakai ini.
press bagian ujungnya. Nah, ngepresnya ini kayak gini, bagian press ini bagian belakang dan yang ini bagian depan, di press dengan ukuran 8P karena RJ45 ukurannya 8P, di press sampai keluar suara klik. Oke. Oke. Tujuan dari press tersebut itu adalah berguna untuk memasukkan tembaga-tembaganya agar bagian-bagian dari kabel tersebut itu terpres atau masuk ke dalam bagian tembaga. Jadi kalau kabelnya nggak dipres ya udah sama aja, nanti bagian tembaga-tembaganya itu nggak nyerap. Oke, sudah selesai. Bisa kita lihat bahwa yang ini tidak saya lepas karena untuk menghemat waktu, jadi saya potong aja bagian strike yang di awal. Yang kedua ini adalah bagian cross. Di bagian cross ini kita colok di bagian line tester lagi. Di bagian line tester ini untuk ngecek bahwa semua kabel itu terhubung apa enggak. Mari kita cek. Oke. Nah, bagian line tester ini di sini tuh saya kan udah buat bagian crossnya tadi. Nah, bagian di crossnya ini akan kita colokkan ke dalam line testernya untuk ngecek apakah bagian dari kabel RJ45 ini kabel UTP dengan konektor RJ45 ini sudah tersambung dengan benar. Nah, kalau strike tadi kita bisa lihat kan dua kabel tersebut memiliki warna yang sama dengan tata cara aturan yang sama dan tidak berbeda dengan cross. Maka kalau satu hidup maka sebelahnya lagi hidup. Contoh, kalau strike tadi satu hidup sebelahnya lagi hidup satu, kalau dua hidup sebelahnya lagi duanya hidup, kayak gitu kalau strike. Kalau cross itu berbeda, karena cross itu berbeda maka kita harus cek lagi. Untuk ngeceknya itu kita langsung saja hidupkan di bagian ini. Yang hidup pertama itu adalah satu strip 3, bisa kita lihat lagi. Nah, satu strip 3 di sini bagian 1, di sini bagian 3. Satu strip 3 itu sudah betul, 2 strip 6 itu sudah betul, 3 strip 1 itu sudah betul, 4 strip 4 itu sudah betul, 5 strip 5 itu sudah betul. Nah, di bagian ini 6 strip 2 tadi sudah betul. Bisa kita lihat biasa di akhir 7 strip 7 itu sama dengan 8 strip 8 itu sama, yang diartikan 7 strip 7 itu bagian dari putih coklat dengan coklat sama dengan bagian cross A putih coklat dengan coklat, makanya sama. Oke. Bisa kita pahami sekali lagi bahwa line tester ini bukan untuk ngecek bahwa bagian tata letaknya itu sudah betul apa enggak. Untuk ngeceknya lagi kita perlu membuka lagi line testernya ini untuk melihat bagian-bagian dalamnya. Contoh bagian-bagian dalam ini kan transparan. Nah, alangkah baiknya kita cek dulu sebelum ngepresnya. Nah, tadi kan di press itu udah suara klik. Kalau udah suara klik itu kita nggak bakal bisa narik kabel ini lagi, karena ini kabelnya udah di press dan sudah bisa digunakan dan sudah tentunya tahan lama, dikarenakan bagian luar ini sudah masuk ke dalam bagian tubuh bagian RJ45. Nah, kalau digoyang-goyang pun bagian yang rapuh ini bakal menjadi kuat dan tidak gampang patah. Oke. Sekian praktik saya pada hari ini. Jadi kalau ada kurang atau salah penyampaian mohon dimaafkan. Oke. Bagaimana untuk videonya? Sudah cukup jelas yang disampaikan untuk praktikum yang pertama? Cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Yang lain aman? Cukup Pak, cukup Pak.
Oke, baik. Yang lain aman ya? Ya, silakan Pak Rial. Saya mau tanya Pak, bukan Mm-mm. tentang video yang tadi sih Pak. Untuk pengumpulan tugasnya itu nanti gimana Pak? File untuk kan katanya linknya aja ya Pak. Jadi nanti ditaruh di Word dulu atau gimana Pak? Boleh taruh di Word-nya dulu, langsung diupload atau langsung upload linknya melalui chat apa namanya chat komen ya. Itu juga boleh di diskusi apa di tugasnya gitu. Langsung linknya boleh juga. Kalau mau di Word sih untuk formatnya itu apa sih ya Pak? Seperti nama, NIM atau gimana Pak? Oh ya, oke. Untuk format videonya di panduan kalau nggak salah sudah ada, tapi harus nampak wajah perkenalan dulu ya. Nama, NIM, dari prodi mana, nampak wajah, nampak. Jangan sampai nggak nampak wajah, terus baru nanti prosesnya disampaikan gitu. Oh, baik Pak, jelas Pak. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain aman? Kalau cukup jelas, nanti kalau ada apa-apa silakan bertanya. Japri saya, nomor udah saya share di chat apa namanya di chat e-learning ya. Baik, terima kasih untuk tugas pertama ini. Nanti untuk tugas kedua dan ketiga, tugas ketiga dan keempat itu nanti di tiap hari Jumat lah ya. Nggak usah di hari apa namanya di hari Rabu, tapi di hari Jumat jadwal menyusul ya. Bagi yang kerja silakan kerja, tapi nanti saya share hasil dari tugas ini di e-learning. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dan sudah memperhatikan yang saya sampaikan. Semoga nanti hasilnya juga baik. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh.